Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Izuna, NIM T 2019-3057. Saya akan menjelaskan sejarah filsafat aliran positivisme. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang sejarah filsafat aliran positivisme ini, atau orang-orang yang pertama kali menggunakan aliran ini. Baik, langsung saja. Positivisme adalah salah satu cabang dari filsafat modern. Secara umum boleh dikatakan bahwa akar sejarah pemikiran positivisme dapat dikembalikan kepada masa Ham pada tahun 1711 sampai 1774 dan Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Ham berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan ilmiah haruslah diuji melalui percobaan atau disebut aliran empirisme. Sementara Kant adalah orang yang melaksanakan pendapat Ham dengan menyusun kritik terhadap pemikiran murni atau disebut aliran kritisisme. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon pada tahun 1825. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh Francis Bacon yang hidup pada abad ke-17. Beliau merupakan filosof yang berkebangsaan dari Inggris. Ia berkeyakinan bahwa tanpa adanya praasumsi, komprehensi pikiran, dan a priori akal tidak boleh menarik kesimpulan dengan logika murni. Maka dari itu harus melakukan observasi atas hukum alam tersebut. Dan yang kedua, pada abad ke-18, muncullah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Beliau merupakan seorang filosof sosial berkebangsaan Prancis dan pendiri dari disiplin sosiologi serta doktrin positivisme. Beliau menggunakan istilah ini kemudian mematoknya secara mutlak sebagai tahapan paling akhir sesudah tahapan-tahapan agama dan filsafat dalam karya utamanya yang berjudul Cours de Philosophie Positive atau kursus tentang filsafat positif pada tahun 1830 sampai 1842. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andila Usnamalia, NIM T 2019-3065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aliran positivisme dan tahap perkembangannya. Yang pertama, pengertian. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang artinya pengalaman yang benar-benar terjadi. Sedangkan secara terminologi, positivisme adalah tahap kebenaran yang bersumber pada kejadian atau pengalaman yang benar-benar terjadi. Nah, dalam filsafat, positivisme berarti aliran filsafat yang berpusat pada segala sesuatu yang sifatnya nyata, objektif, dan pasti. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positivisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan dari pengalaman dan ilmu yang pasti. Nah, pada dasarnya aliran positivisme ini bukanlah aliran yang khas berdiri sendiri, melainkan sebagai penyempurna dari empirisme dan rasionalisme. Tokoh dari aliran ini yaitu Auguste Comte, di mana beliau pernah berpendapat bahwasanya indera manusia itu sangat amat penting untuk memperoleh pengetahuan, tapi harus diperkuat juga dengan eksperimen yang menggunakan ukuran-ukuran yang jelas. Nah, dalam memperoleh kebenaran itu dengan menggunakan akal, lalu diperkuat dengan bukti empiris yang terukur. Nah, terukur inilah yang menjadi sumbangan dari positivisme sebagai penyempurna dari empirisme dan rasionalisme. Lalu yang kedua yaitu tahap perkembangan. Tahap perkembangan dalam aliran positivisme ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu perhatian yang diberikan pada sosiologi. Tidak hanya sosiologi sebenarnya, tapi juga difokuskan pada teori tentang pengetahuan yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan juga tentang logika yang dikemukakan oleh J.S. Mill. Lalu tahap yang kedua yaitu empirio-positivisme yang berawal dari tahun 1870 hingga 1890-an yang berpautan dengan kedua tokoh yaitu Marx dan Avenarius, yang dimana kedua tokoh ini meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata yang menjadi ciri dari positivisme itu sendiri yang diambil dari sudut pandang psikologi. Lalu tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu berkaitan dengan lingkaran Wina oleh beberapa tokoh. Apa itu lingkaran Wina? Lingkaran Wina adalah suatu gerakan filsafat yang tujuannya untuk mencapai suatu filsafat yang ilmiah
dengan menghapuskan proposisi-proposisi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, selain dari tokoh dari lingkaran Wina, ada juga kelompok lain yang ikut berperan dalam tahap ketiga ini, yaitu kelompok dari masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Nah, kedua tokoh ini itu menggabungkan beberapa aliran, yaitu salah satunya adalah atomisme logis dan positivisme logis. Nah, tahap ketiga ini berfokus pada pembahasan tentang bahasa, tentang logika simbolis, penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan Ruliansah, NIM T 2019-3072. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang filsafat motivisme atau ciri-ciri filsafat motivisme. Ciri-ciri filsafat positivisme. Yang pertama yaitu objektif atau bebas nilai. Maksudnya, dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Hanya melalui fakta-fakta yang teramati dan terukur, maka pengetahuan kita tersusun dan menjadi cermin dari realitas atau korespondensi. Yang kedua, fenomenalisme. Tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi, yaitu ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diandaikan berada di belakang gejala-gejala penampakan ditolak atau anti-metafisika. Yang ketiga, nominalisme, yaitu bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Yang keempat, reduksionisme, yaitu realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Dan yang kelima, naturalisme, yaitu tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang menjadikan penjelasan supranatural atau adikodrati. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan menghasilkan strukturnya sendiri. Dan yang terakhir, mekanisme, tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai giant clockwork. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wikram Nuril Aziza, NIM T 2019-379. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode filsafat positivisme. Metode di sini diartikan sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah jawaban dari sesuatu yang diteliti. Menurut Konto Wibisono, filsafat positivisme itu menggunakan 3 metode. Yang pertama metode pengamatan, dan yang kedua metode percobaan, dan yang ketiga metode perbandingan. Pengamatan itu hanya digunakan dalam ilmu astronomi yang berkaitan dengan ukuran dan waktu. Kemudian dalam ilmu fisika, kimia, dan biologi itu tidak hanya menggunakan metode pengamatan saja, namun juga menggunakan metode percobaan, misalnya melakukan sebuah praktikum. Kemudian dalam ilmu sosiologi itu menggunakan metode pengamatan, percobaan, dan bisa juga dengan menggunakan metode sejarah untuk menguraikan sesuatu yang kompleks. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Muhaimin, NIM T 2019-3086, akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi aliran positivisme. Fungsi-fungsi dari aliran positivisme itu yang pertama, perkembangan yang diberi konotasi, memiliki makna, yakni sebagai mengatakan bahwasanya positivisme itu akan mempertebal optimisme. Dalam hal ini,
Positivisme ini bukan hanya untuk memberikan fakta kepada orang lain, tapi juga dapat meramal masa depan yang mana hal ini berguna untuk kemajuan teknologi. Kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai macam implikasi dalam kehidupan. Dengan kata lain, hal ini aliran positivisme ini sangat berperan dalam perkembangan dan kemajuan yang kita rasakan pada saat ini. Yang ketiga, dengan adanya penekanan dari aliran positivisme ini dengan rasio ilmiah, maka bahwasanya dalam kenyataannya akan memberikan sebuah pernyataan akan kebenaran akan semakin terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusuma Wardani, NIM T 2019-3095. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan aliran positivisme. Kelebihan aliran positivisme. Positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Yang kedua, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan kehidupan secara konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak. Yang ketiga, dengan kemajuan dan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Yang keempat, positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Yang kelima, positivisme sangat menekankan aspek rasional ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologi yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Yang selanjutnya, kelemahan aliran positivisme. Analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, akibat ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, banyak manusia yang nantinya tidak percaya dengan adanya Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal yang demikian itu dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya dan keberadaannya. Yang ketiga, manusia akan kehilangan makna seni atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Yang keempat, hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Yang kelima, positivisme dan kenyataannya menitik beratkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut hanya bergantung kepada panca indera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.